Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika sebuah kematian hanya dianggap sebagai misteri? Bagaimana apabila luka pada tubuh dapat berbicara namun tidak ada yang mampu memahami? Departemen Forensik, Etika, dan Hukum Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan video ajar pemeriksaan luar jenazah pada kasus forensik. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rumah Sakit Bayangkara memiliki BFMC atau Bayangkara Forensic Medicine Center. Dulu namanya adalah Instalasi Kedokteran Forensik dan Medico Legal. BFMC atau Bayangkara Forensic Medicine Center ini adalah merupakan sebuah instalasi kedokteran forensik dan medico legal yang menjadi pusat rujukan untuk kasus-kasus yang ada di DIY dan sekitarnya. Kami di BFMC memiliki 3 dokter ahli dan para teknisi yang sudah terampil. Selain sebagai pusat pelayanan, BFMC juga menjadi pusat pelatihan dan pendidikan. Dan kami juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai macam universitas, dan kerjasama ini diawali dengan kerjasama oleh Universitas Islam Indonesia atau UII sejak tahun 2017. BFMC dan UII ini telah menjalin kerjasama dengan melakukan pendidikan koas atau dokter muda, dan kita memberikan pengalaman-pengalaman serta pendidikan yang terbaik bagi dokter mudanya, tidak hanya dia untuk bisa lulus dalam UKMPPD saja, tapi juga bisa memberikan modal bagi para dokter muda ini untuk bisa menerapkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya pada saat ketika dia sudah menjadi seorang dokter. Kerjasama antara UII dan BFMC ini terus berlanjut dan menjadi beberapa hal yang harus ditindaklanjuti untuk dikembangkan. Antara lain kita membuat video ajar. Video ajar ini adalah video ajar tentang pemeriksaan luar dari jenazah yang menjadi hal yang tersering dan menjadi kompetensi dari dokter muda ini. Selain itu juga kita memiliki inovasi berupa verbal autopsi yang dilakukan, dan verbal autopsi ini hanya dilakukan di BFMC dan dilakukan dan dipraktekkan oleh dokter muda. Mudah-mudahan video belajar ini, video tutorial ini dapat membantu para dokter muda untuk memudahkan memahami apa yang menjadi poin-poin yang harus diambil dan menjadi bahan untuk bisa dikembangkan dan diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dewanto Yusuf Priambodo dari Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan pemeriksaan luar pada jenazah dewasa dan juga jenazah bayi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah menjelaskan detail-detail pemeriksaan pada kasus-kasus jenazah dewasa maupun jenazah bayi, mulai dari identifikasi, kemudian pemeriksaan luka-luka, kelainan pada tubuh,
sampai dokumentasi dan juga pencatatan pada visum et repertum. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Dalam video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan luar jenazah dewasa maupun bayi menurut standar ilmuwan kedokteran forensik. Sebelum memulai pemeriksaan, petugas wajib menggunakan APD lengkap. Ruang pemeriksaan harus memiliki pencahayaan yang baik dan alat dokumentasi. Pada pemeriksaan ini kami ditemani oleh 2 orang asisten operator, kemudian ada asisten notulensi, fotografer, dan juga asisten laboratorium. Identifikasi dilakukan dengan mencatat data diri, nomor registrasi, dan memastikan kesesuaian dengan dokumen identitas, serta melakukan identifikasi sesuai standar dan alur yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Semua temuan pada jenazah harus didokumentasikan dengan baik dan dicatat di dalam visum et repertum. Dokumentasi dilakukan dengan teknik fotografi forensik yang baik. Lakukan pemeriksaan panjang badan jenazah. Pemeriksaan umum mencakup posisi tubuh, kondisi pakaian, kemudian kita lihat juga apakah ada kotoran atau cairan dari lubang-lubang tubuh, dari hidung, dari mulut, kemudian dari telinga, dan juga lubang-lubang tubuh yang lain. Kemudian kita juga akan mengecek kaku jenazah. Kita mengecek kaku jenazah di seluruh persendian tubuh. Kemudian kita juga memeriksa rambut, wajah, ada trauma, ada kelainan, dan semua temuan dari kepala sampai kaki. Catatlah seluruh luka pada dokumen visum et repertum. Kemudian kita melakukan pemeriksaan livor mortis atau lebam jenazah. Kita periksa di mana saja livor mortis itu muncul. Kemudian kita melakukan pemencetan atau penekanan untuk melihat apakah livor mortis ini atau lebam jenazah ini hilang dengan penekanan atau tidak. Kita cek di seluruh tempat di mana kita menemukan livor mortis. Lakukan pemeriksaan panjang pada rambut seluruh tubuh. Tidak lupa kita juga melakukan dokumentasi dengan kamera. Seluruh kondisi rambut seperti warna, panjang, dan kondisi-kondisi kelainan yang lain kita catat dan kita ukur. Oke.
Kemudian kita periksa wajah, kita memeriksa mata untuk melihat kelopak mata bagian luar dan bagian dalam atau konjungtiva, kemudian sklera, kita juga melihat kornea apakah jernih atau sudah keruh, kemudian kita mengecek lebar dari pupil. Kita melihat apakah konjungtiva pucat atau ada kemerahan atau ada bintik-bintik perdarahan atau kelainan-kelainan yang lain. Kemudian kita juga melihat apakah di sklera warnanya putih atau warnanya ikterik atau kekuningan. Kemudian kita periksa hidung dan juga telinga. Kemudian periksa bibir dan juga gigi sekaligus melakukan dokumentasi. Kita hitung jumlah gigi, kemudian seluruh kelainan yang ada pada gigi untuk keperluan identifikasi forensik. Kemudian kita periksa tanda trauma dan juga tanda kelainan yang ada pada tubuh jenazah dari kepala sampai ujung kaki. Jangan lupa kita melakukan prosedur fotografi forensik. Kita lihat ada luka memar di bagian pelipis kanan. Kita deskripsikan luka ini, kita catat di dalam dokumen visiometer ketum, dan tidak lupa kita melakukan dokumentasi dengan metode fotografi forensik. Dokumentasi dilakukan dengan kamera dalam posisi tegak lurus, disertai dengan skala lalu juga ada luka di bagian rahang kanan. Kemudian pada mana? Kemudian kita juga memeriksa bagian kuku untuk melihat apakah ada tanda kebiruan atau pucat. Kita periksa sekaligus catat dan juga kita dokumentasikan dengan foto. Oke. Kita melakukan palpasi atau perabaan pada dinding dada dan juga bagian tubuh lain untuk melihat apakah ada tanda patah tulang atau tidak. Dan kita juga mempalpasi bagian abdomen untuk melihat apakah ada pembesaran atau mungkin kelainan yang lain pada abdomen. Dan kita lakukan perkusi pada dada untuk melihat apakah ada perubahan suara pada dada dan juga pada perut. Perkusi. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah ada deri tulang pada seluruh bagian tubuh. Jika ada, itu maka menunjukkan adanya patah tulang. Oke. Melakukan fungsi suprapubik untuk pengambilan urin. Penusukan dilakukan pada tepat di sumbu tengah tubuh, kemudian 1-2 cm di atas sinkrisis pubis. Jarum ditusukkan secara
miring 10-20 derajat dari sumbu tegak. Kemudian diaspirasi dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian melakukan fungsi vena femoralis untuk mengambil sampel darah. Penusukan dilakukan, kita awali dengan identifikasi simfisis pubis dan juga spina iliaca anterior superior atau SIAS. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian dan kita tusukkan pada bagian sepertiga yang paling medial secara tegak lurus. Kita ditusukkan, kemudian diaspirasi, kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung EDTA. Pada jenazah bayi, identifikasi mencakup jenis kelamin, perkiraan usia, panjang dan berat badan, serta lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan juga lingkar perut. Pengukuran panjang badan dilakukan dengan meteran dari ujung kepala hingga tumit. Melakukan lingkar kepala, kemudian lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar perut. Pemeriksaan luar bayi menekankan pada tanda lahir hidup, tanda maturitas, kelainan kongenital, tanda trauma, tanda perawatan, usia pasca lahir, dan viabilitas atau kelaikan hidup. Tanda lahir hidup pada bayi diperlihatkan dengan adanya pengembangan dinding dada yang menunjukkan bayi telah bernafas. Kemudian tanda maturitas akan terlihat pada lanugo dan juga pada kelamin. Jika pada wanita maka akan terlihat labium mayor menutupi labium minor. Pada bayi laki-laki akan teraba testis yang sudah turun di dalam skrotum. Kemudian kita periksa apakah ada kelainan kongenital dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah semuanya normal atau ada kelainan kongenital. Tanda perawatan kita lihat dari apakah bayi sudah memakai pakaian dan juga pada tali pusar apakah sudah dipotong dengan rapi atau belum. Kemudian kita cek apakah ada tanda trauma atau tidak. Trauma pada kematian bayi seringkali didapatkan pada sekitar mulut dan juga hidung. Biasanya disebabkan karena pembekapan. Kita juga periksa di bagian tubuh lain apakah terdapat tanda trauma atau tidak. Kita cek juga di bagian belakang tubuh apakah terlihat adanya trauma atau tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah video pemeriksaan luar jenazah dewasa dan jenazah bayi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.